بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke hadis yang kelima. Waqal atau dalil yang kelima. Waqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa, hati-hatilah kalian dengan perbuatan ghulu, berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, maka sesungguhnya hanyalah yang membinasakan umat sebelum kalian adalah al-ghulu, perbuatan yang berlebih-lebihan. Hadis ini tidak dicantumkan oleh penulis siapa perawinya, akan tetapi oleh para ulama disebutkan bahwasanya hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah ibn Abbas, dan hadis ini menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabit di Muzdalifah, kemudian ketika langit sudah mulai terang sebelum terbitnya matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Mina. Maka di perjalanan tersebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas perawi, iltaqit li al-hasa, ambillah untukku kerikil. Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengambil untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerikil-kerikil yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang, seperti hadaf. Jadi ketika dipegang oleh jari ini cukup. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kerikil-kerikil tersebut, kemudian memegang kerikil tersebut, dan para sahabat memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amthalu haula'i farmu, dengan semisal kerikil-kerikil inilah kalian melempar jamrah. Wa iyyakum wal ghulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hati-hatilah kalian dengan perbuatan yang berlebih-lebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, maka sesungguhnya yang hanyalah yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah perbuatan ghulu. Di dalam hadis ini apabila kita lihat sababul wurudnya, maka yang berkaitan dengan lempar jamrah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan mengambil
hanya dengan batu kerikil yang bentuknya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar itu tidak seperti segenggaman tangan. Cukup dengan satu ruas ini. Begitu dipegang pun tidak terlalu memakan tempat, langsung dilempar. Sehingga sebagian orang dengan apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami, apabila yang kecil saja diperintahkan, bagaimana apabila melemparkannya dengan sebongkah batu besar. Maka hal ini langsung diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika seseorang melakukan ibadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah al-wasatiyah, itu adalah moderat yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kalian umat wasata, umat yang tengah-tengah, umat yang paling bagus, yang paling baik. Ketika sebagian kaum mereka berlebih-lebihan dalam satu perkara dan kaum yang lain meremehkan, maka Islam berada di tengah wasata, dan itulah yang paling baik. Menunjukkan, hadirin yang saya muliakan, bahwasanya berpegang teguh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka itu bukan fanatik. Paham nggak maksud saya? Sebagian orang ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu dikatakan fanatik. Fanatik sama ghulu berdekatan nggak? Berdekatan nggak? Hampir berdekatan. Sehingga orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak mau berjabat tangan dengan perempuan, kemudian ketika bermuamalah, bertemu dengan orang mengucapkan salam, dikatakan apa? Itu fanatik. Dan ini kesalahan dalam kita memberikan sifat terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang. Tidak boleh. Seseorang ketika mencontoh kepada Rasulullah, mencontoh mengamalkan apa yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mau tidak mau dia akan menjadi sosok yang moderat, yang tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan dalam semua hal. Sehingga tidak bisa ketika kita mengatakan orang yang istiqamah, orang yang berada di jalan yang lurus, dikatakan sebagai orang yang fanatik. Maka ini tidak boleh, bertentangan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang paling baik, umat yang pertengahan. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan tentang bahaya dan akibat dari perbuatan ghulu. Apa akibatnya? Apa hasilnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengajar yang sangat baik, seorang pendidik yang sangat baik, sehingga setiap kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada benak orang-orang yang diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu muallima, sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai seorang pendidik, seorang yang mengajarkan kebaikan, sehingga semua cara yang dengannya seseorang mengajarkan kebaikan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang satu perkara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan hikmahnya, jelaskan alasannya.
Sehingga ketika seseorang melaksanakan atau menjauh dari larangan-larangan yang telah Rasulullah SAW sebutkan, maka dengan ketenangan hati, dengan memahami apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah sebutkan apa hikmah dari larangan tersebut. Rasulullah SAW katakan, sesungguhnya umat-umat terdahulu mereka binasa karena mereka melakukan perbuatan ghulu dalam ibadah-ibadah mereka. Mereka melakukan ghulu di dalam apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan perbuatan ghulu dalam ibadah. Mereka melakukan perbuatan ghulu yang berkaitan dengan individu perorangan. Sehingga apabila hal ini dilakukan, maka Rasulullah SAW mengingatkan akan menyebabkan kalian binasa sebagaimana umat-umat terdahulu mereka binasa karena perbuatan ghulu yang mereka lakukan. Dan ini yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Tidaklah memerintahkan dan tidaklah melarang. Rasulullah SAW sebutkan hikmahnya, sehingga ketika seorang melaksanakan dengan tenang, melaksanakan dengan keyakinan yang penuh, sehingga bisa jadi ketika ada permasalahan yang serupa, maka mereka bisa melakukan analogi, mengkiaskan di antara apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salam melarang putranya Yusuf alaihi salam untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Ketika Yusuf alaihi salam menceritakan kepada bapaknya bahwasanya dia melihat 11 bintang, matahari dan bulan, mereka sujud kepadaku dalam mimpiku. Yusuf alaihi salam menceritakan kepada anaknya, maka Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayat yang kelima. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Ini larangan. Jangan engkau ceritakan mimpimu tadi kepada saudara-saudaramu, jangan. Apa alasannya disebutkan? Fayakidu laka kaida. Mereka apabila mendengar apa yang telah engkau sebutkan tadi, mereka akan berbuat makar kepada engkau. Mereka akan melakukan tipu daya. Kemudian sebutkan alasan yang berikutnya, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan untuk manusia ini adalah musuh yang sangat nyata sekali. Sehingga Nabi Ya'qub alaihi salam ketika mendapati Yusuf alaihi salam dibuang oleh 10 saudaranya atau 11 saudaranya karena semuanya 12, dan menceritakan bahwasanya Yusuf dimakan oleh serigala, maka pada saat itu waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Mereka datang kepada Nabi Ya'qub dengan bajunya Yusuf alaihi salam yang berlumuran dengan darah. Darahnya pertama darah kambing, kemudian dilumurkan ke bajunya Yusuf, kemudian dibawakan kepada Nabi Ya'qub alaihi salam. Maka kata Nabi Ya'qub alaihi salam dengan mengatakan, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya ini adalah tipu daya kalian, jiwa-jiwa kalian dalam mengurusi perkara ini. Nabi Ya'qub alaihi salam langsung yakin bahwasanya apa yang dilihat
dari darah dan baju itu adalah sesuatu yang palsu, tidak benar kalau Nabi Yusuf alaihi salam mati diterkam oleh serigala. Karena apa? Yang pertama, karena Nabi Yakub telah mendengar mimpi dari Nabi Yusuf alaihi salam, dan mimpinya itu pasti akan terjadi, diyakini oleh Nabi Yakub. Sehingga apabila Nabi Yusuf alaihi salam wafat pada saat itu diterkam oleh serigala, maka ini tidak mungkin. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salam ketika membawa bajunya Nabi Yusuf alaihi salam, bajunya masih utuh. Emang serigalanya ketika makan dibuka dulu bajunya. Iya kan? Dibuka dulu kemudian diterkam. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini adalah tipu daya yang dilakukan oleh anak-anaknya untuk saudaranya mereka sendiri. Sehingga langsung ditegaskan oleh Nabi Yakub alaihi salam, fasabrun jamil. Kesabaran itu sangatlah indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah subhanahu wa ta'ala tempat memohon pertolongan terhadap apa-apa yang telah kalian sifati. Padahal mereka sendiri yang menjual Nabi Yusuf alaihi salam kepada kafilah yang bertemu dengan mereka. Sehingga di dalam surat Yusuf ini dijelaskan bahwasanya larangan diiringkan dengan penjelasan, sehingga ketika penjelasan itu ditekankan menunjukkan bahwasanya setiap orang yang memperhatikan larangan tersebut akan lebih memperhatikan. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya nukil dari Fathul Majid, beliau mengatakan, hadza 'amun fi jami'i anwa'il ghuluwi fil i'tiqadati wal a'mali. Ini adalah umum sifatnya yang berkaitan dengan semua jenis hulu, baik itu yang berkaitan dengan keyakinan ataupun amalan-amalan. Wa sababu hadzal lafzi ramyul jimar. Sebab dari penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan untuk melempar jamrah. Wa huwa dakhilun fi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk dan menunaikan ibadah jamrah. Kemudian beliau katakan mithlur ramyi bil hijaratil kibar. Sebagian ketika mereka menunaikan lempar jamrah, mereka lebih memilih dengan batu-batu besar. Binaan ala annahu ablaghu minas sighar. Karena apabila yang kecil saja diperintahkan, maka yang besar lebih mengena. Ini alasannya. Jadi apabila kerikil-kerikil saja diperintahkan, maka dengan yang lebih besar, maka ini akan lebih pas dan lebih mengena dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang namanya perintah agama, larangan, perintah dan kabar tidak bisa kita menggunakan dengan kias, tidak bisa kita otak-atik dengan akal. Apabila sampai kepada kita, maka kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tidak boleh kita otak-atik ini apa hikmahnya, berarti ini lebih baik, ini tidak boleh. Sehingga dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalau saja seandainya agama ini dengan logika, dengan akal-akalan, maka ketika mengusap sepatu, mengusap khuf, yang bawah itu lebih layak untuk diusap daripada yang atas. Akan tetapi perintah Nabi apa? Yang atas. Yang atas yang diusap ketika kita memakai khuf, bukan yang bawah. Menunjukkan ketika kita menerima perintah-perintah, maka kita berhenti di perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam mengatakan,
Thumma 'allalahu bima yaqtadi mujanabata hadyi man kana qablana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan yang dengannya seseorang apabila mengetahui alasan tersebut akan menjauh dari metode hidup orang-orang yang terdahulu, ib'adan 'anil wuqu', sehingga menjauhkan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai mereka terperosok fima halaku bihi, dengan apa-apa yang umat-umat terdahulu binasa dengannya. Fa innal musyarika lahum fi ba'di hadyihim yukhafu alaihim minal halak. Karena orang-orang yang mengikuti sifat dari umat-umat terdahulu di sebagian cara mereka beragama, maka ditakutkan bagi mereka kebinasaan. Jadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa kita harus menjauh dari ghulu, karena akan menyebabkan kebinasaan sebagaimana umat-umat terdahulu mereka binasa dengan perbuatan ghulu yang mereka lakukan. Sebagaimana umat-umat terdahulu juga mereka binasa dengan ketika mereka menegakkan hukum, apabila yang melakukan pelanggaran itu orang-orang yang terhormat, mereka tidak tegakkan hukum. Akan tetapi apabila yang melakukan pelanggaran hukum itu adalah orang-orang rendahan, maka ditegakkan hukum. Maka inilah yang kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Ketika menegakkan hukum, menegakkan larangan, menegakkan perintah, kita pilih-pilih apabila yang melanggarnya itu orang-orang yang kita anggap ini orang yang terhormat, ataupun orang kaya, ataupun siapapun, kemudian kita tinggalkan. Akan tapi orang yang tidak kita kenal, maka apabila dia itu melakukan pelanggaran, langsung ditegakkan hukumannya. Maka ini tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraqa fihim syarifu tarakuh. Sesungguhnya yang akan membinasakan umat sebelum kalian, idza saraqa fihim syarifu tarakuh, apabila ada orang yang mulia, orang yang terhormat, mereka melakukan pencurian, melakukan pelanggaran, tarakuh, tidak ditegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza saraqa fihimud dha'if, dan apabila orang lemah melakukan pencurian, aqamu alaihil hadda, ditegakkan hukum, dipotong tangannya. Hadis ini terjadi ketika ada seorang perempuan Makhzumiyah, orang Quraisy. Orang Quraisy artinya orang yang terhormat di kalangan Arab. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari orang-orang Arab itu, dari seluruh dunia ini orang-orang Arab. Kemudian di antara orang-orang Arab itu Allah subhanahu wa ta'ala pilih siapa? Orang-orang Quraisy. Walaupun ketika katakan Allah pilih orang-orang Arab, bukan berarti orang-orang Arab itu lebih afdal daripada orang Ajam, tidak, orang non-Arab, tidak. Dalilnya apa? Dalilnya Abu Lahab tidak beriman, Allah langsung vonis apa? Masuk apa? Masuk neraka. Padahal ini orang yang paling tinggi secara garis keturunan. Dan Allah yang memilihnya. Allah pilih bahwasanya Bani Hashim ini adalah orang keluarga yang paling dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak beriman, maka api neraka. Bilal bin Rabah yang tidak memiliki nasab sedikit pun, yang tadinya budak belian, bahkan pada saat itu budak belian, akan tapi ketika beriman dengan iman yang benar, Allah kabarkan apa melalui lisan Rasulnya, saya melihat tempat telah disediakan untuk engkau di surga. Allahu Akbar. Jadi ini secara umum saja. Ketika keumuman ini disebutkan secara menyeluruh, bukan berarti setiap individu mendapatkan hal tersebut, tidak.
kecuali bagi mereka-mereka yang benar-benar memiliki ilmu dan memiliki iman, maka bisa jadi keutamaan ras yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih ini akan menempel kepada mereka seperti yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada perempuan Makhzum dari orang Quraisy, dia melakukan pencurian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mencuri, lebih tepatnya meminjam barang, kemudian mengingkari barang tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vonis perempuan tersebut untuk dipotong tangannya. Maka ketika hal ini sampai kepada orang-orang Quraisy, mereka merasa susah hatinya. Kemudian mereka meminta kepada Usamah ibn Zaid untuk bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipotong dong tangannya. Karena mereka tahu Rasulullah sangat cinta kepada Usamah. Kemudian ketika Usamah membicarakan hal tersebut kepada Rasulullah, Rasulullah langsung marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau berupaya untuk membatalkan hukum Allah Subhanahu wa taala langsung? Apa engkau berupaya untuk menego apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Marah Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu, apabila ada orang mulia melakukan pencurian, mereka seakan-akan tidak melihatnya. Apabila orang yang lemah melakukan pencurian, ditegakkan hukum tersebut. Wa aimullah, kata Rasul, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya, demi Allah, seandainya apabila Fatimah binta Muhammad, siapa perempuan yang lebih mulia secara garis keturunan dari Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak sebanding. Perempuan tersebut Makhzum, dari orang Makhzum. Ini Fatimah putri Rasulullah dan penghuni surga kelak. Rasulullah katakan, lau anna Fatimah, seandainya, dan ini tidak akan terjadi, apabila Fatimah melakukan pencurian dengan nisab yang telah ditentukan, laqata'tu yadaha, saya tidak akan berbasa-basi dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk hal yang akan membinasakan satu kaum, baik di antaranya ghulu ketika beribadah, ketika bermuamalah, dan ketika dalam hukum tebang pilih dalam menegakkan hukum. Maka ini termasuk hal-hal yang akan menjadikan satu umat akan binasa. Dan ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah memiliki kasih sayang luar biasa, sehingga apa saja yang akan menyebabkan umatnya binasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, hati-hati, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak terperosok dalam kebinasaan sebagaimana umat terdahulu mereka terperosok ketika melakukan perbuatan ghulu ataupun melakukan tebang pilih ketika menegakkan hukum. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi hadzal hadits yuhadzirur Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu minal ghulu. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya supaya waspada dari perbuatan ghulu, wa yubarhinu ala annal ghulu wa sababun lil halak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya perbuatan ghulu sebab kebinasaan, li'annahu mukhalifun lisyar'i, karena perbuatan ghulu ini menyelisihi syariat, wa li ihlakihi lil umamis sabiqah, karena ghulu ini dengannya umat-umat terdahulu ini mereka binasa. Sehingga ditekankan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan tahdzir, memberikan peringatan, iyyakum. Jadi Nabi melarangnya tidak hanya dengan mengatakan la taghlu, bukan hanya itu, akan tapi tahdzir. Tahdzir memberikan peringatan, kewaspadaan. Jadi kewaspadaan itu lebih tinggi daripada larangan.
Apabila larangan, Nabi mengatakan la taghlu, jangan kalian berbuat ghulu. Ini lebih. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tahdzir, peringatan kepada umatnya dengan mengatakan iyyakum wal ghulu, ini dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wat tahdziru nahyun wa ziyadah. Maka ketika Nabi melakukan tahdzir, menunjukkan ini adalah larangan dan tambahan dari larangan tersebut supaya kita waspada. Dan yang kedua disebutkan annahu sababun li ihlakil umami kama ahlaka man qablana, bahwasanya perbuatan ghulu ini telah membinasakan umat-umat terdahulu, sehingga wa ma kana sababan lil halaki kana muharraman, dan apa-apa yang menjadikan kebinasaan maka dilarang dan menjadi hal yang haram. Kemudian beliau pun mengatakan bahwasanya manusia yang berkaitan dengan ghulu ini pada dasarnya yang berkaitan dengan agama ataupun ibadah, terkadang ada orang-orang yang mereka ataupun kita katakan sempalan-sempalan dalam berbagai permasalahan akidah, ada yang mereka melakukan perbuatan ghulu, berlebih-lebihan. Ada di antara mereka di permasalahan yang sama melakukan perbuatan tafrid. Tafrid itu meremehkan, bermudah-mudahan, dan ini adalah dua hal yang bertolak belakang di dalam satu permasalahan. Yang satu berlebih-lebihan, yang satu meremehkan. Dan ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah dalam banyak permasalahan, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahli sunnah wal jamaah ini berada di tengah-tengah, di antara sempalan-sempalan firqah-firqah yang hulu dan firqah-firqah yang meremehkan. Sebagaimana Islam telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah, di antara berlebih-lebihannya orang-orang Nasara dan meremehkannya orang-orang Yahudi. Maka Islam berada di tengah-tengah. Demikian juga ahli sunnah wal jamaah senantiasa berada di tengah-tengah. Maka disebutkan, beliau menyebutkan beberapa hal. Di antaranya beliau mengatakan wal ghuluwu lahu aqsamun katsirah. Maka perbuatan ghulu ini ada macam-macamnya yang banyak. Kemudian beliau mengatakan ada ghulu yang berkaitan dengan akidah. Yang berkaitan dengan akidah, maka di antara orang-orang yang mereka mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari mereka yang sampai kepada mereka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka berlebih-lebihan dalam isbat, dalam menetapkan. Sehingga ketika menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tetapkan serupa dengan sifat-sifat makhluk. Ini berlebih-lebihan dalam isbat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelompok yang lain dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan tanzih, mensucikan untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyerupai makhluknya sedikit pun. Sehingga sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah, mereka nafikan, mereka tiadakan. Karena apa? Karena tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Paham apa bingung nih? Diulang? Mau diulang? Paham nggak? Paham ya?
Jadi sebagian firqah itu mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan untuk Allah. Firqah yang lain mereka berlebih-lebihan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Maka firqah yang pertama ini menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyerupakan dengan makhluknya. Adapun firqah yang kedua, mereka tidak mau menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala karena dianggap menyerupai makhluknya. Paham sampai sini? Paham? Maka ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan, tidak meremehkan. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasul tetapkan. Akan tetapi tidak menyerupakan sifat-sifat tersebut dan nama-nama tersebut dengan sifat-sifat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggabungan di antara dua pendapat yang berlawanan dan ditaruh di tengah-tengah. Kemudian yang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Ammal ghuluwu fil ibadat fa huwa tashaddudu fiha." Adapun berlebih-lebihan dalam ibadah di antaranya adalah ketika bihaitsu yara anna al-ikhlala bi syai'in minha kufrun wa khurujun 'anil Islam. Bahwasanya ketika seseorang melakukan perbuatan yang mengurangi sedikit pun dari ibadah tersebut, artinya ketika hidup kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka sebagian mengatakan kufrun wa khurujun 'anil Islam. Melakukan dosa besar itu keluar dari agama yang mulia ini. Allahu Akbar. Ini adalah tasyaddud. Ini adalah ghulu, perbuatan yang berlebih-lebihan. Seperti ghulunya orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij mereka mengatakan siapa yang melakukan dosa besar satu saja, maka dia keluar dari agama yang mulia ini. Satu kali dosa besar saja. Gibah. Kemudian apa? Sekali gibah langsung kafir. Apalagi bohong itu dosa besar loh. Langsung kafir. Sehingga dulu ahli hadis apabila ada perawinya itu orang-orang Khawarij, maka diterima hadisnya. Walaupun orang-orang Khawarij itu Rasulullah sifati apa? Sufahaul ahlam, orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Karena mereka bertemu dengan sahabat Nabi, bukannya menimba ilmu malah diperangi, dibunuh para sahabat Nabi, dikafir-kafirkan para sahabat Nabi. Sampai Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ini menunjukkan kebodohan mereka. Sehingga orang-orang yang berbuat dosa besar oleh orang-orang Khawarij dikatakan sebagai orang yang keluar dari Islam sekali saja sudah keluar dari agama Islam. Habis itu darahnya halal, hartanya halal. Nasallahul afiyah. Adapun orang-orang Mu'tazilah, dan ketika nanti di akhirat pelaku dosa besar menurut orang-orang Khawarij apa? Dalam api neraka. Adapun orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan dengan keyakinan yang sama, tidak mengatakan kafir, akan tetapi orang-orang yang melakukan dosa besar itu kedudukannya di antara kafir dan mukmin. Satu di antara dua kedudukan antara keimanan dan kekufuran. Dan nanti di hari kiamat dimasukkan dalam api neraka selama-lamanya. Sebagaimana orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar
dari orang-orang yang beriman mereka kafir dan di akhirat masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Ghulu nggak ikhwan? Ghulu. Dan kelompok yang berlawanan adalah Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar seperti zina, membunuh, mencuri, minum khamar, dan dosa-dosa besar yang lainnya, maka tidak keluar dari keimanan ini. Bahkan keimanannya sempurna seperti keimanannya Abu Bakar dan keimanannya Umar. Berlawanan gak ikhwan? Bahkan mereka sebagian besar mengatakan seperti keimanannya Jibril. Bahkan sebagian lagi mengatakan di antara mereka iblis itu adalah makhluk yang beriman. Fir'aun adalah makhluk yang beriman karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini berlawanan enggak? Berlawanan. Maka ahli sunnah wal jamaah tidak condong ke orang-orang yang meremehkan dan tidak condong kepada orang-orang yang melampaui batas. Orang yang berlebihan, tidak, berada di tengah-tengah. Orang-orang yang beriman, yang mereka melakukan dosa-dosa besar, maka dengan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, maka keimanannya berkurang. Akan tetapi tidak keluar dari agama yang mulia selama dosa-dosa besar tersebut tidak dihalalkan. Adapun di akhirat kelak, maka pelaku dosa-dosa besar menurut ahli sunnah wal jamaah itu mereka dibawa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab pelaku dosa-dosa besar dengan keadilannya, sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, tidak ditambah-tambahkan. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, pelaku dosa besar akan dimasukkan ke dalam surga, diampuni dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ampunan kepada siapa-siapa yang melakukan dosa besar dan yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan ampunan kepada siapa-siapa yang melakukan kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada selain dari kesyirikan. Benar gak terjemahnya, apa salah? Benar ya? Adapun selain kesyirikan, maka dibawa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan pelaku dosa-dosa besar dari orang-orang yang beriman masuk ke dalam api neraka, maka beda antara penghuni api neraka orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik dengan orang-orang yang beriman dari pelaku dosa-dosa besar. Kalau yang tiga pertama itu abadi, orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman yang mereka melakukan dosa besar, diazab sesuai dengan kadar dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan orang-orang yang beriman yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah dengan benar, dengan ikhlas, benar adanya, walaupun sebesar biji sawi di dalam hatinya keimanan, maka tidak akan selama-lamanya di dalam api neraka. Mereka akan masuk ke dalam surga. Dan ini perbedaan dari orang-orang yang mereka sangat keras yang berkaitan dengan pelaku dosa-dosa besar, dan yang satunya sangat meremehkan. Ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah di antara mereka. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan karena masih banyak, ada beberapa pelajaran, kalau takutnya tidak cukup waktunya. Ada pertanyaan? Silakan.
Cukup ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.